Halo anak-anak, berjumpa lagi masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah memberi penilaian atau berkomentar terhadap suatu hal kan? Ya, kali ini Bu Fatma ingin mengajak kalian untuk mengomentari atau memberi penilaian terhadap sebuah karya. Komentar kalian akan kalian tulis menjadi sebuah teks yang disebut dengan teks ulasan. Yap, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, kita harus tahu apa pengertian dari teks ulasan tersebut. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Teks ulasan sendiri ditulis untuk menunjukkan penilaian terhadap suatu karya. 2. Memberikan informasi kelayakan karya. 3. Membantu pembaca mengetahui isi suatu karya sebelum memulai membacanya. 4. Memberikan informasi kelebihan dan kekurangan suatu karya. 5. Membandingkan suatu karya dengan karya lain yang sejenis. 6. Memberikan informasi komprehensif dari suatu karya. 7. Mengajak pembaca merenungkan dan mendiskusikan masalah suatu karya. 8. Memberikan pertimbangan kelayakan suatu karya. Kesembilan, membantu pembaca memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang sejenis tentunya. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan kepada pembaca sebelum memutuskan membeli dan menikmati suatu karya. Teks ulasan juga memiliki ciri-ciri loh. Ciri yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini atau pendapat penulis terhadap suatu karya atau produk. Yang kedua, opininya atau pendapatnya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan menggunakan bahasa penulis sendiri. Dan yang ketiga, teks ulasan memiliki nama lain yaitu resensi. Struktur teks ulasan ada 5 anak-anak. Yang pertama adalah identitas. Mencakup judul, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Itu untuk karya buku. Tapi jika seperti drama atau film, bisa mencakup siapa sutradaranya, durasi atau panjang, waktu film atau drama ditampilkan, dan lain-lain. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Gambaran umum suatu karya, bisa film, drama, buku, atau novel. Struktur yang ketiga adalah sinopsis, yaitu ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap suatu karya. Struktur yang keempat adalah analisis, paparan terhadap keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, alur, tokoh, penokohan, dan lain-lain. Dan struktur yang kelima adalah evaluasi, yaitu paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya menurut pendapat penulis.
Setiap teks pasti memiliki kaidah bahasa tersendiri. Begitu juga teks ulasan. Kaidah bahasa teks ulasan ada 4. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Contoh kata yang menunjukkan konjungsi penerang adalah bahwa, yakni, yaitu, adalah, dan sebagainya. Kaidah yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal, yaitu yang menunjukkan waktu. Nah, contoh kata yang menunjukkan waktu ada sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, setelah itu, dan lain-lain. Kaidah bahasa yang ketiga, teks ulasan menggunakan konjungsi penyebaban. Biasanya ditandai dengan kata seperti sebab, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu. Dan kaidah bahasa yang keempat yaitu menggunakan ungkapan saran yang menunjukkan saran. Contoh kata yang menunjukkan ungkapan saran: hendaknya, harus, jangan, dan seterusnya. Nah, anak-anak, berikut saya mencantumkan sebuah contoh resensi novel. Novel yang sangat fenomenal ini berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, di sini ada struktur identitas berisi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Novel ini dikarang oleh Ahmad Tohari. Sebenarnya novel ini merupakan trilogi dari 3 novel, yaitu Catatan Buat Emak, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jentera Biang Lala. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Dan tahun terbitnya adalah 1982 ini untuk edisi trilogi dan 2003 untuk edisi Ronggeng Dukuh Paruk. Tebal halamannya adalah 174 untuk halaman buku pertama. Kemudian halaman total dari ketiga trilogi adalah 397. Nah, ini resensi selanjutnya yaitu orientasi yang menggambarkan novel tersebut. Ditulis oleh penulis Indonesia asal Banyumas yang bernama Ahmad Tohari dan diterbitkan pertama kali tahun 1982. Bercerita tentang kisah cinta antara Srintil, seorang penari ronggeng, dan Rasus, teman sejak kecil Srintil yang berprofesi sebagai tentara. Nah, silakan anak-anak baca. Oke, selanjutnya adalah struktur sinopsis. Di sini menjelaskan sedikit tentang jalannya cerita di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk, yaitu menceritakan Srintil sejak kecil dinobatkan sebagai ronggeng atau penari ya di Dukuh Paruk untuk menggantikan ronggeng terakhir yang mati 12 tahun yang lalu. Sebenarnya ronggeng itu merupakan kehidupan yang ada di Dukuh Paruk tersebut. Nah, jika tidak ada ronggeng, maka Dukuh Paruk akan serasa mati. Oleh karena itu, setiap ada ronggeng yang sudah meninggal, maka harus digantikan dengan penerusnya. Dan silakan dicerita jalannya cerita.
Oke, selanjutnya yaitu analisis. Penulis menganalisis novel tersebut, yaitu mulai dari alur, tokoh, dan temanya. Tema novel Ronggeng Dukuh Paruk itu yaitu memiliki tema atau gagasan tentang sosok wanita yang telah mengandung dan melahirkan Rasus, yaitu sosok emak. Emak Rasus meninggal akibat keracunan tempe bongkrek yang dibuat oleh orang tua Serindil, karena orang tua Serindil itu jualan tempe bongkrek. Nah, alurnya itu ada alur maju dan alur mundur. Bisa kalian baca. Selanjutnya adalah evaluasi, yaitu tahapan terakhir dari struktur teks ulasan. Evaluasi ini menyajikan pendapat penulis yang memunculkan kelebihan dan kekurangan dari novel yang telah dibaca dan diulas. Bahwa kelebihan novel Ronggeng Dukuh Paruk ini bagi saya, penulis, adalah kecermatan penulis dalam menceritakan situasi, kepercayaan, serta cara berpikir orang-orang Dukuh Paruk. Ia juga menggambarkan secara tersirat dampak konflik politik yang tanpa sadar membuat orang-orang Dukuh yang tak tahu menahu juga ikut terseret. Dan penulis ulasan juga mencantumkan kekurangannya. Ia mengatakan kekurangannya adalah terlalu banyak konflik yang ingin diceritakan yang kadang proporsinya tidak seimbang. Memang ya anak-anak, Ronggeng Dukuh Paruk ini sangat banyak konfliknya. Dan ditambah lagi pendapat dari penulis ulasan, yaitu apalagi ditambah penggambaran suasana yang begitu detail, secara umum saya tetap merekomendasikan novel ini kepada pembaca yang berminat terhadap novel yang menceritakan kesederhanaan dan kekayaan konflik serta filosofi hidup di pedukuhan. Oke anak-anak, sampai di sini materi teks ulasan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, silahkan kalian bertanya kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia kalian. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia.